Ketika dunia membayangkan India, yang sering muncul adalah Bollywood, tarian penuh warna, istana megah, dan para aktor berkulit terang yang menjadi wajah negara itu di mata dunia. Namun, di balik citra tersebut, India menyimpan perpecahan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sebuah konflik identitas antara India Utara dan India Selatan yang hingga hari ini masih terasa dalam politik, ekonomi, bahasa, bahkan budaya populer. Akar perbedaan ini berawal ribuan tahun lalu ketika bangsa Indo-Arya memasuki wilayah utara India dan membawa bahasa serta budaya yang kemudian mendominasi sebagian besar wilayah tersebut. Sementara itu, India Selatan tetap dihuni oleh masyarakat Dravida yang memiliki bahasa, budaya, dan identitas yang berbeda. Seiring waktu, masyarakat utara menjadi kelompok yang lebih dominan dalam pemerintahan dan media nasional. Akibatnya, budaya utara sering dianggap sebagai representasi resmi India, sementara masyarakat selatan yang umumnya memiliki warna kulit lebih gelap sering menghadapi stereotip dan diskriminasi sosial. Dominasi ini terlihat jelas di industri Bollywood. Selama puluhan tahun, film-film Bollywood mempromosikan standar kecantikan yang identik dengan kulit terang dan ciri khas India Utara. Karakter utama biasanya diperankan oleh aktor berkulit cerah, sementara karakter berkulit gelap sering digambarkan sebagai penjahat, pelawak, atau tokoh kelas bawah. Tanpa disadari, jutaan orang tumbuh dengan anggapan bahwa warna kulit menentukan status sosial dan nilai seseorang. Disinilah ketegangan mulai muncul. Masyarakat selatan merasa mereka menyumbang pajak dalam jumlah besar, tetapi sebagian besar dana tersebut justru dialokasikan ke wilayah utara yang lebih miskin dan padat penduduk. Dalam sistem India, pembagian dana dari pemerintah pusat lebih banyak mempertimbangkan jumlah populasi dan tingkat kemiskinan dibandingkan kontribusi pajak. Akibatnya, banyak warga selatan merasa mereka dipaksa membiayai wilayah lain tanpa mendapatkan manfaat yang setara. Perselisihan juga terjadi dalam urusan bahasa. Pemerintah pusat berkali-kali mendorong penggunaan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional yang lebih dominan. Namun bagi masyarakat selatan, bahasa seperti Tamil, Telugu, Malayalam, dan Kannada bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa-bahasa itu adalah simbol identitas dan warisan peradaban yang telah berusia ribuan tahun. Karena itulah berbagai gerakan anti-Hindi pernah muncul di India Selatan dan masih menjadi isu sensitif hingga sekarang. Perbedaan antara utara dan selatan juga terlihat dalam kualitas hidup. Beberapa negara bagian selatan memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian wilayah utara. Kerala misalnya, sering dianggap sebagai salah satu wilayah dengan kualitas hidup terbaik di India. Sementara beberapa negara bagian utara masih menghadapi masalah kemiskinan, rendahnya literasi, serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Namun perubahan besar mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dominasi Bollywood perlahan melemah, sementara industri film India Selatan justru mengalami kebangkitan luar biasa. Film-film seperti Bahubali, KGF, RRR, Kantara, hingga Puspa sukses meraih popularitas nasional bahkan internasional. Untuk pertama kalinya, jutaan orang India mulai melihat bahwa pusat budaya negara mereka tidak hanya berada di Mumbai atau Bollywood. India Selatan kini menjadi kekuatan besar yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pada akhirnya, konflik antara India Utara dan India Selatan bukan sekadar soal warna kulit atau bahasa. Ini adalah pertarungan panjang mengenai identitas, kekuasaan, ekonomi, dan masa depan sebuah negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk. Dan selama satu kelompok masih merasa lebih unggul daripada kelompok lainnya, perpecahan itu kemungkinan akan terus menjadi bagian dari kisah besar India modern.